Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maida dengan NIM 240130174. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas case method saya, yaitu dengan mata kuliah aljabar linear. Jadi di sini langsung saja persamaan satu saya di situ ada 1x ditambah 2y ditambah 1z sama dengan 8. Persamaan 2-nya yaitu 1x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 6. Persamaan 3-nya itu ada 1x ditambah 1y ditambah 5z sama dengan 6. Kemudian ada persamaan B-nya yaitu persamaan 1x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 13. Kemudian persamaan 2-nya 4x ditambah 3y ditambah 12 tambah 1z yaitu 7. Kemudian persamaan 3-nya 1x ditambah 2y ditambah 3z yaitu sama dengan 20. Saja kita mencari A dikali A. Kemudian matriks A-nya yaitu ini 1 pada baris pertama yaitu 1, 2, dan 1. Kemudian pada baris keduanya itu 1, 4, 3. Kemudian pada baris ketiganya yaitu ada 1, 5. Jadi kita tuh mencari A dikali A, jadi langsung saja kita tulis di sini juga sama seperti yang pertama tadi. 1, 2, 1, kemudian 1, 4, 3, dan 1, 1, 5. Langsung saja kita kalikan. Cara mengalikannya yaitu baris dikali dengan kolom. Yang baris pertamanya itu 1 dikali 1, 1 dikali 1, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1, 2 dikali 1, kemudian 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1. Kemudian pada baris kedua 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 tambah 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 5. Lanjut pada baris kedua yaitu 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Selanjutnya 1 dikali 2, 1 dikali 2, kemudian ditambah 4 dikali 4. Ini pada kolom kedua. Ditambah 3 dikali 1. Kemudian 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 5. Kemudian pada baris ketiganya 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 1. Kemudian lanjut kita kalikan pada kolom yang kedua yaitu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. Selanjutnya pada kolom kita kalikan baris ketiga dengan kolom ketiga yaitu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah 5 dikali 5. Kemudian hasil dari perkalian ini kita jumlahkan. Yaitu 1 dikali 1 itu ada 1, 2 dikali 1 itu ada 2, kemudian 1 dikali 1 itu 1. Begitupun seterusnya. 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1 dikali 1 itu 1,
5 itu 5. Pada baris yang kedua, 1 dikali 1 itu 1, ditambah 4 dikali 1 itu 4, ditambah 3 dikali 1 itu 3. Kemudian 1 dikali 2 itu 2, kemudian ditambah 4 dikali 4 itu ada 16, ditambah 3 dikali 1 itu 3. Selanjutnya 1 dikali 1 itu 1, ditambah 4 dikali 3 itu ada 12, ditambah 3 dikali 5 itu 15. Selanjutnya yang terakhir itu pada baris yang ketiga, 1 dikali 1 itu 1, ditambah 1 dikali 1 itu 1, 2, ditambah 5 dikali 1 itu 5, kemudian 1 dikali 2 itu ada 2, kemudian ditambah 1 dikali 4 itu ada 4, kemudian 5 dikali 1 itu 5, terakhir situ 1 dikali 1 itu 1, ditambah 1 dikali 3 itu 3, ditambah 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Jadi hasilnya ini kita langsung saja kita bikin matriks hasil dari perjumlahan tersebut. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 4 itu ada, ditambah 1 itu ada 4, kemudian 1 ditambah 8 ditambah 1 itu ada 11, kemudian 1 ditambah 6 ditambah 5 itu ada 12. Baris keduanya yaitu 1 ditambah 4 ditambah 3 itu ada 8, kemudian 2 ditambah 16 ditambah 3 itu 21, kemudian 1 ditambah 12 ditambah 15 itu ada 28, kemudian pada baris yang ketiga 1 ditambah 1 ditambah 5 itu ada 7, kemudian 2 ditambah 4 ditambah 5 itu ada 11, yang terakhir yaitu 1 ditambah 3 ditambah 25 itu adalah 29. Berikut adalah hasil dari perkalian A dikali A. Kemudian kita mencari BA dikali transpos. Kita tulis dulu persamaan B-nya, yaitu ada B sama dengan, ini persamaan B-nya, yaitu 1, 4, 1 dan 5, 3, 2, 4, 1, 3. Kemudian A transpos itu kebalikan dari A. Kita tentukan dulu A transposnya. Kebalikan dari A tadi berarti 1, 2, 6, 2, 1, 6, dan 1, 5, 3. Langsung saja kita kalikan B dikali A transpos sama dengan 1 dikali 1 sama dengan perkalian A dikali A tadi, ditambah 5 kali 2 ditambah 4 dikali 1, 1 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 4 dikali 5, kemudian 1 dikali 6 ditambah 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 3. Baris keduanya ada 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Selanjutnya 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 6. Kemudian 4 dikali 6 ditambah 3 dikali 6 ditambah 1 dikali 3. Baris ketiganya yaitu 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 2, kemudian ditambah 3 dikali 1. Selanjutnya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 5.
1 dikali 6 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 6. Selanjutnya kita jumlahkan hasil dari perkalian tersebut. Itu ada 1 dikali 1 itu adalah 1, tambah 5 kali 2 itu 10, ditambah 4 dikali 1 itu ada 4. Kemudian 2 dikali 1 itu ada sama dengan 2, ditambah 5 dikali 1 itu ada 5, ditambah 4 dikali 5 itu ada 20. Kemudian 1 dikali 6 itu ada 6, ditambah 5 dikali 6 itu 30, ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya 4 dikali 1 itu 4, ditambah 3 kali 2 itu ada 6, ditambah 1 dikali 1 itu 1. Kemudian 4 dikali 2 itu ada 8, ditambah 3 kali 1 itu ada 3, ditambah 1 kali 6 itu ada 6. Selanjutnya 4 dikali 6 itu 24, ditambah 3 kali 6 itu 18, ditambah 1 kali 3 itu 3. Selanjutnya baris terakhir 1 dikali 1 itu ada 1, ditambah 2 dikali 2 itu ada 4, ditambah 3 dikali 1 itu 3. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2, ditambah 2 dikali 1 itu 2, ditambah 3 dikali 5 itu 15. Kemudian yang terakhir 6, 1 kali 6, 6, ditambah 2 dikali 6 itu 12, ditambah 3 dikali 6, 18. Selanjutnya kita jadikan matriks dari hasil perjumlahan, yaitu 1 ditambah 10 ditambah 4 itu ada 15. Kemudian 2 ditambah 5 ditambah 20 itu ada 27. Selanjutnya 6 ditambah 30 ditambah 12 itu 48. Baris keduanya 4 ditambah 6 ditambah 1 itu 11. Kemudian 8 ditambah 3 ditambah 6 itu 17. Selanjutnya 24 ditambah 18 ditambah 3 itu adalah 45. Baris terakhir yaitu baris ketiga 1 ditambah 4 ditambah 3 itu ada 8. Dan 2 ditambah 2 ditambah 15 itu 19. Yang terakhir 6 ditambah 12 ditambah 18 itu sisanya 38. Dan inilah hasil dari B kali A transpose. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari A dikali A tadi, sekarang kita menentukan hasil dari AA ditambah B dikali A transpose, yaitu maksudnya sama dengan maksud AA yang tadi, yaitu 4, 8, 7, 11, 21, 11, 12, 28, 29. Kemudian BA transpose-nya yaitu 15, 11, 8, 27, 17, 19. Kemudian 48, 45, dan 36. Langsung saja kita tambahkan. A ditambah B A transpose sama dengan tambahannya itu sangat mudah, yaitu 4 ditambah 15 dan 11 ditambah 12 7, 12 ditambah 48, begitu pun seterusnya, yaitu 4 ditambah 15. Baris ke kolom keduanya yaitu 11 ditambah 27, kemudian 12 tambah 48. Baris keduanya sama dengan baris ke satu tadi, 8 ditambah 11, 21 ditambah 17, kemudian 28 ditambah 45. Baris ketiga
7 ditambah 8, kemudian 11 ditambah 19, yang terakhir 29 ditambah 36. Langsung saja kita tambahkan hasil dari AA ditambah BA kali transpose tadi, yaitu hasil matriksnya 4 ditambah 15 yaitu sama dengan 19, kemudian 11 ditambah 27 yaitu ada 38, 12 ditambah 48 itu ada 60. Kemudian baris keduanya 8 ditambah 11 itu ada 93, kemudian 21 ditambah 17 itu ada 38, kemudian 28 ditambah 45 itu ada 73, dan 7 ditambah 8 itu 15, dan 11 ditambah 19 itu 30, 65, 29 ditambah 36 itu 96. Berikut adalah hasil dari AA ditambah B dikali A transpose. Kita akan mencari eliminasi Gauss-Jordan dan SPL dengan 3 pengubah. Sebelumnya kita tulis dulu matriksnya. Matriks A-nya yaitu 1, 2, baris keduanya 1, 4, 3, baris ketiganya 1, 1, 5. Kita tulis juga hasil dari sininya. Yang baris pertama itu ada 8, kemudian 6, dan yang baris ketiganya 6. Langsung saja eliminasi Gauss OB pada metode aljabar baris bisa melakukan dengan cara seperti ini. 1, 4, 3, dan 1, 1, 5. Ada 8, 6, dan 5. Kemudian 1 masukkan yang paling atas, 1 baris pertama yaitu 2, 1, dan 8. Sini B1 min 1 ditambah B1 ditambah B2, yang artinya B1 itu ini artinya baris pertama, yaitu dengan hasilnya tulis dulu min 1-nya, min 1 dan kurang min 1 dengan 1 ditambah baris kedua, ini baris 1 dan ini baris kedua, jadi min 1 ditambah dengan baris kedua yaitu 1 ditambah dengan 1. Kemudian sama dengan cara yang tersebut, min 1 karena yang baris kedua itu 2 jadinya 2 kolom ditambah B1 ditambah B2 itu sama dengan 4, kita tambah 4. Kemudian ditambah dengan 1 karena dia baris ke 1, ditambah dengan baris kedua yaitu 3. Kemudian selanjutnya min 1 karena baris ke 1 8, jadinya kita masukkan 8 ditambah dengan baris kedua yaitu ada 6. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, min 1 B1 ditambah dengan B3, jadi B1 ditambah dengan baris ketiga, min 1 ditambah baris ke 1 itu ada 1, ditambah baris ketiga dengan 1, kemudian min 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan baris ketiga itu ada 1, kemudian min 1 ditambah 1 baris ketiganya itu ada 5. Selanjutnya min 1 baris pertama itu ada 8 ditambah dengan baris ketiga itu ada 6. Jadi matriksnya saja kita jadikan matriks. Yang pertama yaitu 1, 2, 1, 8, kemudian
1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Yang kedua yaitu min 1 dikali 2 ditambah 4 itu hasilnya 2. Kemudian min 1 dikali 1 ditambah 3 itu ada 2. Min 1 dikali 8 ditambah 6 itu hasilnya min 2. Selanjutnya pada baris ketiga sama dengan cara yang pada baris kedua, yaitu min 1 dikali 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 juga. Kemudian min 1 dikali 2 ditambah 1 itu hasilnya min 1. Kemudian min 1 dikali 1 ditambah 5 itu ada 4. Kemudian min 1 dikali 8 ditambah 6 itu hasilnya min 2. Sekarang sudah dapat pada matriks. Kemudian kita mencari eliminasi untuk membuat 0 di bawah pivot kedua, yaitu dengan langkah B3 sama dengan 0 ditambah 0 min 1 ditambah 1/2 X baris kedua. Dengan hitungan sama dengan 0 ditambah 0 min 1 ditambah 2 1/2 min 2 ditambah min 2/1/2. Kemudian kita jadikan matriks setelah dieliminasi, yaitu ada 0 2 1, kemudian 0 2 2 dan 0 0 5. Dengan hasilnya 8 min 2 dan min 3. Kemudian normalisasi pada pivot. Dengan cara B2 ini tadi sama dengan 1/2 dikali baris kedua. Kemudian yang B3 nya 1/5 kali baris ketiga. Dengan hasil matriksnya 1 2 1 dan 0 1 1 0 0 1. 8 min 1 dan 3/5. Eliminasi ke atas dengan langkah B2. Dengan B2 sama dengan 1 X B3. Kemudian langkah selanjutnya B1 1X baris ketiga. Dengan hitungannya kita langsung pada hitungannya. Pada B2 0 1 0 min 1 min 3/5 sama dengan 0 1 0 min 2/5. Pada baris kesatunya ada hitungannya, yaitu 1 2 0,8 1 dikali min 3/5, yaitu sama dengan 1 2 0,8 ditambah 3/5. Hasilnya yaitu 1 2 0 40/5 ditambah 3/5 itu sama dengan 4 3/5. Skip. Langkah B1 sama dengan B1, yaitu B1 nya sama dengan min 2X B2. Dengan hitungan B1 nya yaitu 1 0 0 4/3/5 itu ada min 2X min 2/5. Kemudian
sehingga matriksnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Hasilnya yaitu 4/7/5, kemudian 2/5 dengan terakhir min 3 hingga min 3/5, sehingga hasilnya bisa ditulis seperti ini. X sama dengan 47/5 itu sama dengan 9,4, sedangkan Y-nya sama dengan min 2/5 sama dengan 0,4, yang terakhir Z-nya itu min 3/5, jadinya sama dengan 0,6. Kita akan menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Pertama-tama kita ekspansi pada baris pertama matriksnya dulu, yaitu matriks A. Baris pertama yaitu 1, 2, 1. Baris kedua yaitu 1, 4, 3. Baris ketiga yaitu 1, 1, 5. Kemudian baris pertama itu kita sebut saja A11 sama dengan 1. Baris ke-1 kolom kedua itu 2. Kemudian baris ke-1 kolom ketiga itu 1. Kemudian kita akan memperoleh dengan menghilangkan satu baris, yaitu baris ke-1 dengan kolom ke-1. Yaitu langsung saja kita tulis matriksnya, yaitu 1, 2, 1, 1, 4, 3, dan 1, 5. Langsung saja kita hilangkan pada baris ke-1 dan kolom ke-1, yaitu langsung saja kita tulis, berarti M minornya yaitu 4 dan 3, dengan baris keduanya yaitu 1/3. 5, 1, 5. Kemudian langsung saja kita hitung. Perhitungannya disilang, yaitu 5 kali 4, 4 kali 5, dikurang 3 kali 1, sama dengan 4 kali 5 itu dengan hasilnya 20, dengan 3 dikali 1 itu adalah 1. Jadi hasilnya 3 dikali 1 itu 3. Jadi hasilnya 17. Kemudian tanda kofaktornya yaitu tanda kofaktor sama dengan 1 tambah 1 plus 1 sama dengan 1. Jadi C1 sama dengan 17. Ini adalah hasil dari baris pertama. Kemudian kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu pada baris pertama dengan kolom kedua, yaitu kita akan diperoleh dengan menghilangkan baris ke-1 dan kolom kedua. Itu 1, 2, 1, 1, 3, dan 1, 1, 5. Kita akan menghilangkan baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi minornya yaitu 1, 3 pada baris pertama, dan baris keduanya ada 1, 5. Langsung saja kita kalikan, yaitu 1 dikali 5 kurang
dikali 1. 3 sama dengan 1 dikali 5 itu ada 5, kemudian dikurang 3, jadi hasilnya 2. Tandakan faktornya sama seperti yang pertama tadi. 1 ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi C pada baris pertama dan kolom kedua itu adalah 2. Ini adalah hasil daripada baris pertama dan kolom kedua. Kita akan mencari kofaktor pada baris pertama dengan kolom ketiga, yaitu kita akan memperoleh menghilangkan baris 1 dan kolom 3. Jadi matriksnya dengan 4, 3 dan 1, 1, 5. Kita akan menghilangkan baris ke-1 dan kolom ketiga. Jadi minor baris ke-1 dan kolom ketiga yaitu 1, 4 pada baris pertama dan baris keduanya yaitu 1, 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 1 kurang 4 dikali 1 dikali min 1 sama dengan 1 dikurang 4, yaitu karena minus ketemu minus jadinya hasilnya itu min 3. Jadi pada baris pertama dan kolom ketiga itu hasilnya min 3. Kemudian kita akan menghitung determinannya, yaitu det A satu dikali CU kurang 2 dikali CU ditambah 1 dikali baris pertama dan kolom ketiga tadi, kemudian hasilnya tadi 1 dikali 17 dikurang 2 dikali min 2 ditambah 1 dikali min 3, kemudian hasilnya 1 dikali 17 itu adalah 17, kemudian ditambah 2 dikali min 2 itu hasilnya 4, kemudian 1 dikali min 3 itu hasilnya min 3, jadi hasilnya itu 10. Jadi hasil determinannya itu adalah 10. Lanjut kita akan mencari inverse. Syarat matriks memiliki inverse yaitu matriks A bisa di-inverse hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Sebelumnya kita sudah dapat tadi hasil dari determinannya yaitu det A tadi sama dengan 10 sama dengan 10. Maka dia matriks memiliki inverse. Kemudian langkahnya mencari 3 kali 3, kita akan menggunakan metode adjoint dengan rumus 1 sama dengan 1 bagi det A dikali det. Langkah yang pertama yaitu menentukan kofaktor dari setiap elemen. Kita yaitu membuat matriks pada baris pertama yaitu ada C baris pertama kolom pertama yaitu ada tadi 4, 3, 1, 5, kemudian 20 dikurang 3 tadi sama dengan 17, kemudian pada baris keduanya itu ada min 1, 3, pada baris kedua 1, 5, 3 sama dengan min 2, kemudian C13-nya 1, 1, 4, 1 sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Kemudian pada baris keduanya ini baris pertama
baris kedua C21 sama dengan min 21 dan 15 dengan min 10 dikurang 1 sama dengan min 9. C22 nya 1 dan 15 berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. C23 sama dengan min 1, 2. Pada baris keduanya itu ada 1 dan 1. Kemudian kita lanjut, di sini kita tulis di sini saja. Pada baris ketiganya, yaitu C31 sama dengan 3. Pada baris pertama itu ada 2, 1, dan baris kedua yaitu ada 4 dan 3. 2 dikali 3, 1 kali 4 itu sama dengan 6, kurang 4 sama dengan 2. Kemudian pada baris ketiga kolom kedua itu ada min 1, 1, 1, 3 sama dengan min 3 dikurang 1 sama dengan min 2. Selanjutnya yang terakhir pada baris ketiga dan kolom ketiga itu ada 1, 2 dan baris keduanya 1, 4. Kemudian misalnya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung matrik kompaktor A-nya. A-nya yaitu 17, kemudian min 2 dan min 3, selanjutnya min 9, kemudian 4 dan 1. Pada tiganya itu ada 2, min 2 dan 2. 2, min 2 dan 2. Ini adalah hasil matrik kompaktor dari A. Belum. Kemudian kita transpose dari matrik kompaktor tadi, yaitu A sama dengan 17. Kita transpose, yaitu ini jadi baris pertama, yaitu 17 min 9, 2, kemudian min 2, 4, min 2, selanjutnya min 3, 1 dan 2. Kemudian kita inverse matriksnya, yaitu inverse matriks kita menggunakan rumus 1/10. Ada 17 min 2 min 3, kemudian min 9, 4, 1 dan 2 min 2, 2. Kemudian hasilnya, karena saya menggunakan desimal, jadi hasilnya akan pakai koma, yaitu dengan cara 1 dikali 17 dibagi 10 itu hasilnya 1,7, yaitu 1,7. Kemudian 1 dikali min 2 dibagi 10 itu hasilnya min 0,2. Kemudian 1 dikali min 3 dibagi 10 itu ada min 0,3. Selanjutnya 1 dikali min 9 dibagi 10 itu min 0,9. Selanjutnya 1 dikali 4 dibagi 10 itu ada 0,4. Selanjutnya 1 dikali 1 dibagi 10 itu ada 0,1.
Selanjutnya pada kolom ketiga, yaitu 1 dikali 2 itu ada 2 dibagi 10 itu hasilnya 0,2. Kemudian 1 dikali min 2 dibagi 10 itu hasilnya min 0,2. Yang terakhir yaitu 1 dikali 2 dibagi 10 itu hasilnya 0,2. Inilah hasil dari inverse matrix yang saya kerjakan. Kemudian langsung saja kita menjelaskan luas jenjang yang dibatasi U dan F. 8 itu berkeselan di sini U, dan 6 itu V, dan 6 itu W. Jadi kita mencari U dan V-nya saja. Langsung saja kita tulis pada matriksnya, yaitu sini ada I, J, dan K. Kemudian kita langsung saja kita masukkan U-nya, yaitu pada persamaan 1, yaitu ada 1, 2, 1. Kemudian pada V-nya itu ada dari persamaan kedua, yaitu 1, 4, 3. Kemudian kita cari I-nya. Jadi untuk mencari I ini kita tutup pada bagian I-nya. Jadinya pada baris pertama yaitu ada 2 dan 1. Kemudian pada baris yang keduanya itu ada 4 dan 3. 2, 1, dan sini 4, 3. Kemudian kita cari J-nya sama pada mencari I tadi, kita tutup bagian J-nya. Jadi kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu pada baris pertama yaitu ada 1, 1, dan baris keduanya itu 1 dan 3. 1, kemudian 1 dan 1, 3. Ditambah untuk K-nya sama juga caranya, kita tutup bagian K-nya, yaitu ada terdapat pada baris pertama yaitu 1, 2, dan baris keduanya yaitu ada 1, 4. Langsung saja kita kalikan, yaitu ada pada I, yaitu kita mengalinya yaitu kali silang, yaitu ke kiri, yaitu 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 4. Ini pada I-nya. Kemudian untuk J-nya sama seperti tadi juga dikali silang, 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 1 ditambah K. Untuk K-nya yaitu sama 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 1. Kemudian hasilnya yaitu 2 dikali 3 itu ada hasilnya 6 dikurang 1 dikali 4 itu ada hasilnya 4. Kemudian 1 dikali 3 itu ada 3, kemudian dikurang 1 dikali 1 itu 1. Dan untuk K-nya yaitu 1 dikali 4 itu 4, kemudian 2 dikali 1 itu 2. Langsung saja kita tulis 6 dikurang 4 itu ada hasilnya 2. Kemudian 3 dikurang 1 itu juga 2, dan 4 dikurang 2 itu 2. Setelah kita dapatkan hasilnya, sekarang kita akan mencari luas jajar genjang yang dibatasi dengan U dan F. Kita tulis di sini. Jadi kita luas U dan F sama dengan, kita masukkan yang ini tadi 2, 2 dan 2. Jadi kita jadikan akar, kemudian 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2. Jadi hasilnya yaitu 4, karena 2 dikali 2 itu ada 4, jadi 4. Jadi hasilnya itu sama dengan akar 12. Jadi hasilnya itu jadi akar 12 itu sama dengan 3.
Berikut adalah hasil dari luas jajar hujan yang dibatasi oleh U dan F. Sekarang lanjut kita menentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu A, B. Langsung saja kita masukkan formulanya, yaitu ini C, hasilnya itu 8, kemudian C nya itu 1 hasil dari sebelumnya, kemudian 1 dikali 1 itu 1, ditambah 1 ditambah 25, karena 5 dikali 5 itu 25, kemudian hasilnya 27. Jadi komponennya itu adalah 8/27. Ini dia hasil dari komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.